Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Susilawati dari Prodi Diploma 3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi tingkat 3. Saya beralamat di Kampung Lio, RT 4 RW 2, Desa Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Dan hobi saya membaca, menggambar, dan memasak. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi konsep tentang Bahasa Indonesia. Di sini ada 5 pokok bahasan, di antaranya yang pertama pengertian Bahasa Indonesia, yang kedua ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa, yang ketiga bahasa Indonesia baku, yang keempat fungsi-fungsi bahasa Indonesia, dan pokok bahasan yang terakhir ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari bahasa Indonesia. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting yang perlu diajarkan kepada para mahasiswa di sekolah. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan sejak usia dini, karena dari situ diharapkan mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa, seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak usia dini, dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut dilakukan baik secara lisan maupun secara tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa. Ciri yang paling umum dari bahasa adalah bahasa itu berupa bunyi. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa. Ciri yang paling umum dari bahasa adalah bahasa itu berupa bunyi. Kemudian bahasa itu adalah suatu sistem dan bahasa itu bermakna. Ada lagi beberapa ciri ataupun karakteristik dari bahasa, yaitu yang pertama ada arbitrary, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Untuk ciri yang pertama, yaitu bahasa bersifat arbitrary. Bahasa bersifat arbitrary artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Meskipun bersifat arbitrary, tetapi juga konvensional. Setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Untuk ciri yang kedua, yaitu bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar atau unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Untuk ciri yang ketiga, yaitu bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja: fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Untuk ciri yang keempat, yaitu bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Untuk ciri yang kelima, yaitu bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis.
Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia baku. Istilah bahasa baku merujuk pada penggunaan bahasa yang mengikuti standar tertentu yang ketentuannya melampaui batas daerah. Bahasa Indonesia baku merujuk pada bahasa Indonesia yang bentuk dan penggunaannya diatur dalam PUE-BI. Penggunaan bahasa yang standar ini memunculkan ragam bahasa Indonesia baku. Ragam ini pada umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat terdidik dalam buku-buku pelajaran, pada karya ilmiah, dan dalam penggunaan bahasa pada situasi komunikasi resmi. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu yang pertama cirinya yaitu memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat kecendikiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Untuk ciri yang ketiga yaitu keseragaman. Di sini istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat, yaitu diantaranya yang pertama, pelesapan imbuhan. Misalnya, kita harus hati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini, yaitu seharusnya kita harus berhati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini. Untuk ciri yang kedua yaitu pemborosan kata yang menyebabkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru. Nah, kata dalam itu dapat dibuang, yang menjadi rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru. Untuk ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata yang tidak baku, termasuk penggunaan kosakata bahasa daerah yang belum dibakukan. Contohnya, percobaan yang dilakukan cuma menemukan sedikit temuan, maka kata cuma seharusnya diganti dengan kata hanya. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang keempat yaitu fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diantaranya yaitu bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi resmi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam buku-buku pelajaran adalah perwujudan pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia berdasarkan tujuan. Yang pertama, fungsi praktis, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada fungsi kultural, yaitu bahasa untuk menyimpan, menyebarluaskan, mengembangkan kebudayaan. Kemudian ada fungsi artistik, yaitu bahasa yang digunakan merupakan alat untuk menyampaikan keindahan dan estetika manusia melalui seni dan sastra. Kemudian ada fungsi edukatif, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan dan mengembangkan iptek. Kemudian fungsi politis, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyelenggarakan administrasi negara dan menjalankan pemerintahan. Kemudian untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, aspek menulis, kesastraan, dan kosakata.
Enam aspek tersebut merupakan satu kesatuan dan erat sekali hubungannya dengan proses yang mendasari bahasa. Dalam penelitian ini, ruang lingkup bahasa Indonesia yang diambil adalah ruang lingkup membaca, karena sesuai dengan masalah yang ada, yakni rendahnya keterampilan membaca, cerita siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan membaca merupakan modal awal siswa untuk menggali ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan dalam pendidikan formal. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai konsep tentang bahasa Indonesia dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.